Perkenalkan, namaku Salsabila Zulfarahmah. Namaku Ahmad Habib Nur Fauzi. Aku Farahdina Sabila. Dan aku Hikmah Rosyada. Hey guys, saya baru aja membaca tentang UNICEF dan SOP mereka. Sepertinya mereka sangat mengedepankan standar dalam operasional mereka. Ya, saya juga tertarik dengan pendekatan mereka. Tapi saya masih agak bingung tentang apa sebenarnya yang dicakup oleh SOP UNICEF. Oke, kita bisa menerapkan pendekatan 5W1H untuk memahaminya. Pertama-tama, mari kita coba jawab pertanyaan, siapa yang terlibat dalam pembuatan SOP UNICEF? Baik, ide yang bagus. Saya kira itu melibatkan para ahli di bidang kesejahteraan anak, staf lapangan yang berada di berbagai negara, serta mitra-mitra mereka dari pemerintah dan organisasi lainnya. Wah iya, terdengar masuk akal. Sekarang mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya dilakukan oleh SOP UNICEF. Apa saja kegiatan atau proses yang diatur oleh SOP tersebut? Menurut saya, SOP UNICEF mencakup berbagai aspek, mulai dari respon darurat saat bencana hingga program-program pencegahan penyakit dan pendidikan di negara-negara berkembang. Untuk selanjutnya, bagaimana dan kapan SOP ini dijalankan? Apakah hanya diaktifkan saat terjadi bencana atau situasi darurat? Tidak, SOP UNICEF itu berlaku sepanjang waktu. Mereka diimplementasikan baik dalam situasi darurat maupun dalam kegiatan sehari-hari, seperti pendidikan, juga kesehatan. Sekarang, mari kita bahas di mana SOP UNICEF dapat diakses. Sangat penting agar informasi ini tersedia untuk semua pihak terkait. Tentu, saya setuju. Mungkin SOP tersebut tersedia di website UNICEF atau bisa diakses melalui platform online mereka. Sekarang, mari kita tanyakan mengapa SOP ini sangat penting bagi UNICEF. Apa yang ingin mereka capai dengan menerapkan SOP ini? Seperti tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil itu sesuai dengan standar internasional dan berkontribusi langsung untuk mensejahterakan anak-anak di seluruh dunia. Terakhir, mari kita bahas bagaimana SOP ini dikembangkan dan direvisi. Kira-kira prosesnya seperti apa? Saya pikir proses pengembangan dan revisi SOP ini melibatkan kerjasama antar tim internal UNICEF, serta menerima masukan dari staf lapangan dan mitra mereka. Kemudian SOP direvisi secara berkala sesuai dengan evaluasi kinerja dan pembelajaran. Jadi, seperti itulah ya. Dengan cara ini, UNICEF bisa terus meningkatkan kualitas operasional mereka dan menjawab kebutuhan yang terus berubah di lapangan. Betul sekali. Dengan menggunakan pendekatan 5W1H ini, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya SOP pada organisasi UNICEF dalam membantu anak-anak di seluruh dunia. Saya setuju. Semoga kita semua bisa mengambil inspirasi dari kerja keras UNICEF dalam melindungi dan memberdayakan anak-anak. Tentu saja, mari kita dukung upaya mereka dengan menjadi lebih sadar dan peduli terhadap isu-isu yang dihadapi oleh anak-anak di seluruh dunia. Baiklah, mari kita semua berkomitmen untuk berbuat sesuatu yang positif bagi masa depan generasi mendatang. Setuju sekali. Terima kasih atas diskusinya. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan yang baik. Ya, semoga kita bisa memberikan dampak positif dalam masyarakat kita masing-masing. Semangat untuk kita semua. Semangat, kita bisa melakukan hal besar bersama-sama.